Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya ingin update analisa XUSD ya untuk hari ini. Oke, sini tadi pagi saya sudah share analisa ya untuk XUSD dan saya akan update analisanya ya. Di sini kita lihat tadi pagi harga masih di sini ya, masih di sini ya, ya. Dan ini belum kenaikan ya. Nah, di sini kita lihat nih, XUSD masuk ke zona optimal trade entry nih ya. Saya ulang sekali lagi ya. Ini before-nya ya. Before-nya di sini nih, before-nya nih. Nah, ini before-nya nih. Sekarang kita lihat optimal trade entry di mana, Bang? Sebentar. Fibonya saya hapus dulu ya, saya ulang lagi ya. Fibonya saya hapus dulu. Ini Fibonacci di sini. 1 ke 0. Nah ya, OTE-nya di 062 sampai 079 ya. Nih ya. 075, 062, 079. Dia cuma sampai 075 ya, terus turun. Nah, di sini kita lihat nih, di sini polanya liquidity ya, liquidity. Kayaknya gampang untuk di break ya polanya ya. Ini. Nah, saya juga tadi itu nggak saya limit ya. Tadi awalnya saya limit di 2474 awalnya tuh. Mungkin kena kalau nggak saya batalkan. Cuman saya batalin. Kenapa saya batalin? Karena nanti malam ada news high impact ya. Ada news high impact. Jadi saya tuh tadi saya limit di XUSD ya. Di area 2480-an. Di area OBIM. Nah, sebentar. Di sini nih. Di area sini. Saya hapus dulu ya. Di sini nih. Nah, cuman nggak sampai sana turun duluan. Nah, sekarang bisa nggak kita entry lagi gitu, Bang? Oke, saya akan ulang analisa ya. Kita akan melakukan entry di mana kita akan entry gitu ya. Oke. Karena kan udah telat ya kalau kalau udah sell di sini ya. Nah, kita cek di H4. Sini kita lihat di H4 itu polanya kalau Owanda kayak gini ya. Kalau FXCM mungkin beda ya. FXCM forex.com. Nah, ini ya. Forex.com itu beda ya dia ya. Forex.com itu dia polanya bearish engulfing ya. Bearish engulfing. Dan dia respect OBIM ya. Tapi kalau misalkan di Owanda dia bukan gini polanya ya. Beda, candlenya beda. Nah, tapi dia di sini breaker block ya, sama aja pola sell. Nah, di daily-nya itu udah terjadi boss ya. Terjadi break of structure ya. Yang berarti buy side liquidity udah diambil dan kemungkinan akan turun ke demand ya, tapi saya nggak tahu nih apakah dia turun cuman dikit doang lalu naik, apakah dia turun ke bawah lalu tinggi ya, kita nggak tahu ya apakah dia ke bawah tinggi ataukah dia turun dikit baru naik, kita nggak tahu. Nah, sekarang kemungkinannya kalau dia pullback dia akan pullback jauh ya, pullback jauh banget ke bawah di area sini, optimal trade entry di 2360-an. Nah, kalau di H4 dia juga sudah bikin boss baru ya di sini ya. Ini break of structure baru. Daily bikin bos, H4 bikin bos ya. Nah, kalau kita gunakan OTI sama aja ya di sini ya. Area buy H4 demand tuh di bawah ya di sini. Di zona yang kuning ini ya, optimal trade entry. Jadi masih ada kemungkinan untuk turun jauh ya. Oke. Nah, jadi karena H4 dan daily BSL dia diambil dan jadi bos, maka makan pullback ke demand. Nah, sekarang saya fokus cari sell. Nah, di H1 di sini kita lihat nih, strukturnya bearish ya. Strukturnya bearish, ini change of character ya. Dan kita pakai Fibonacci OTI ya. Dan dia respect Fibonacci OTI lalu turun ya. Di sini ada fair value gap ya. Ada fair value gap di sini. Fair value gap. Kemudian di sini dia ada liquidity ya, jadi ini powerful, powerful. Dan sekarang ini polanya dia membentuk BPR di sini ya. EVG sebentar di sini ya, sebentar ya, di H1 ya. Di sini ada BPR, EVG bullish terus dipecah sama EVG bearish. Nah, ini BPR. Nah, ini adalah area tempat kita akan entry ya, BPR. Sebentar, saya akan planning untuk sell di sini. Saya akan lakukan analisa dulu di beberapa time frame. Nah, ini BPR ya. Di sini kita lihat ini pullback ya, ini pullback. Pullbacknya diambil. Nah, ini bos H1. Oke. Kalau di M30 lebih jelas. M30 ya. Ini M30 ya. Sini ada pullback. Ini pullback ini. Pullback. Nah, pullback ini diambil ya. Lalu turun. Kalau lebih jelas lagi di itu di M15.
Nah, ini M15 ya. Sini kita lihat nih. Ini pullback ya. Inducement. Oke, inducementnya diambil ya. Sebentar. Inducementnya diambil dan ini break of structure. Oke. Dan kalau seandainya ini di break, ini maka cok. Nah, sekarang ini bentar lagi mau cok nih. Oke. Bang, kalau ini cok kita bisa sell gak bang? Bisa ya. Kita akan sell limit. Oke. Kita nunggu ini break dulu. Kita akan sell limit di sini nih. Kita pakai body ke body. Misalkan dia turun nyampe sini nih, nyampe sini. Dan dia naik. Nah, nolnya kita setting di sini nih. Nah, kita akan sell di area sini. Oke. Dengan target terdekat di mana, Bang? Nah, ini kan bentar lagi cok ya di M15 ya. Kalau dia break body ya aman lah ya. Nah, sini kita lihat SL-nya di sini nih di atas high. Kita sell limit di sini nih 4570-an. Dengan target terdekat di area low terdekat. Misal dia kayak gini nih. Naik. Nah, berarti terdekatnya di sini nih, di swing low ini. Nah, seperti ini. Nah, seperti inilah kira-kira ya. Ini adalah area sell liquidity kalau misalkan dia koreksi. Nah, kalau di M5 dia juga cok nih. M5 udah cok ya. Oke, M5 udah cok, saya akan sell limit di area sini. BPR H1 ya, BPR H1 di sini. Saya akan sell limit di sini. BPR H1 dan supply M15 dan supply M5. Oke. Valid. Saya akan sell limit di sana. Kalau misal kita akan targetkan di swing low terdekat ya. Swing low-nya kan belum valid ya. Nanti kalau udah valid baru kita targetkan ya. Oke, saya valid saya limit di sini dengan SL di sini 2475-an, 2476. Oke. Valid. Oke. Yang mau follow silakan gunakan lot kecil ya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.